Pria itu memecahkan kaca mobil, membuat wanita di dalamnya ketakutan. Pria berkacamata itu melepas topengnya, lalu masuk dan menyemprotkan cairan. Julie pun pingsan. Esoknya, dia terbangun di ruang bawah tanah berjendela teralis besi. Dia berteriak minta tolong, tapi tak ada jawaban. Dia berlari ke pintu, mengintip celahnya, namun tak ada petunjuk. Dia tak paham kenapa pria berkacamata itu menculiknya. Padahal mereka tak ada masalah. Malam tiba, pria itu mendorong pintu dan masuk. Julie meringkuk ketakutan di sudut. Meski memohon bebas, pria itu malah memintanya melepas pakaian. Dia menolak dan menawarkan uang sebagai tebusan. Pria itu mengidap Nojishang. Geleng lalu bicara dengan ekspresi menjijikkan. Do you think you're the first one to say that? Julie akhirnya menyadari bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang residivis yang memiliki kelainan jiwa yang sangat berbahaya. Bahkan, ia tahu kalau korban-korban yang ia culik sebelumnya sudah dibunuh dengan sangat kejam oleh pria itu. Julie pun mencoba mencari celah dengan berpura-pura ingin pergi ke kamar kecil. Dan untungnya, pria itu mengizinkannya pergi. Namun, saat ia mencoba melarikan diri, pria itu memergokinya dan menendangnya dengan keras hingga ia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Ketika ia akhirnya tersadar kembali, ia menyadari bahwa waktu telah berlalu dan hari pun sudah berganti. Dengan pandangan yang masih kabur, ia melihat sebuah kunci masih tergantung di lubang pintu ruangan itu. Dia meletakkan pakaiannya di luar pintu, lalu memukul pintu itu agar kuncinya terjatuh. Namun usahanya gagal. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah paku yang tertancap pada papan. Dia mencabut paku itu dengan pakaiannya, lalu memasukkannya ke lubang kunci. Akhirnya, Julie pun berhasil membuka pintu itu. Saat dia keluar dari ruang bawah tanah, pria berkacamata itu kembali. Julie dengan sigap bersembunyi di dalam lemari. Tubuhnya gemetar dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Begitu pria itu menoleh, Julie segera keluar dan melarikan diri. Setelah keluar, dia tampak kebingungan. Pantas teriakannya sia-sia. Ternyata dia terjebak di tengah hutan belantara ini. Suara keras itu menarik perhatian pria itu, yang segera mengejarnya tanpa henti. Dalam situasi hidup mati, kaki Julie tertimpa dahan pohon. Menyadari pria berkacamata itu mendekat, dia mencabut dahan itu sambil menahan tangis. Demi bertahan hidup, rasa sakit ini tak ada apa-apanya. Dia terpojok, tak punya jalan keluar lagi. Di depannya ternyata ada sungai berarus deras.